Selamat pagi semua saudara dan saudariku yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam seri pengajaran spiritualitas Santa Teresa Avila dalam kelompok LPF yang kita kasih. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kita sampai pada bagian yang ketiga dari elemen dasar atau elemen fundamental hidup doa yang benar menurut tradisi Teresa Avila. Yang bagian ketiga ini membahas tentang kasih. Dan menurut Santa Teresa Avila, kasih inilah yang membuat manusia menjadi merdeka dan mampu untuk masuk ke dalam relasi yang mendalam dengan Allah. Doa tanpa kasih tidak akan bisa berjalan. Doa yang tidak disertai dengan cinta kasih kepada sesama, doa yang tidak pernah dipupuk oleh rahmat Allah, yaitu rahmat cinta kasih ini, tidak akan membuahkan apa-apa atau tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Next. Kasih yang memerdekakan. Dalam permenungan kita hari ini, saudara dan saudariku yang terkasih, kita diajak untuk belajar dari Santa Teresa Avila. Dia menempatkan kasih atau karitas ini sebagai pusat dari seluruh kehidupan rohani. Bagi Santa Teresa, doa, keheningan, segala bentuk disiplin asketik atau disiplin rohani tidak akan berarti apa-apa tanpa cinta kasih atau tanpa kasih itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Santa Teresa Avila, kasih yang sejati itu adalah kasih yang membebaskan, bukan mengikat atau memperbudak seseorang, tetapi justru memerdekakan manusia untuk hidup sepenuhnya bagi Allah. Ini adalah hal yang fundamental, hal yang sangat penting kenapa kita perlu mempraktekkan cinta kasih di dalam hidup kita. Karena seperti yang saya katakan, tanpa cinta kasih itu, maka kita tidak akan pernah maju di dalam hidup rohani. Apapun bentuk kelompok yang kita ikuti, kelompok-kelompok rohani, kelompok hidup doa, dan lain sebagainya, retret tahunan, ya, rekoleksi. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan atau tidak maju dalam cinta kasih, maka akan sangat sulit sekali membuahkan hidup rohani yang baik di dalam diri kita masing-masing. Bagi Santa Teresa, kasih ini adalah sebuah ukuran atau parameter untuk bisa melihat tentang kualitas atau kedekatan kita dengan Allah. Kualitas relasi kita dengan Allah diukur dari kasih. Santa Teresa mengatakan demikian. Ukuran cinta kita kepada Allah terlihat dari bagaimana kita mencintai sesama. Jangan berpikir bahwa doa dan pengasingan diri atau penyingkiran diri atau penyangkalan diri, bahkan kelepasan diri dari dunia, itu sudah cukup. Jika engkau tidak memiliki kasih kepada sesamamu, engkau belum dekat dengan Allah. Jadi bukan soal praktek kebajikan, bukan soal kerasnya hidup asketik, bukan soal saya mampu untuk tidak melakukan ini dan itu, misalnya berpuasa, ya, lalu berdoa pada jam-jam tertentu seperti novena-novena yang kita doakan setiap bulan, ya, itu tidak akan cukup kalau kita tidak maju dalam cinta kasih. Karena kedekatan kita diukur dari seberapa besar cinta kita kepada sesama. Maka Teresa sekali lagi mengatakan bahwa jika engkau tidak memiliki kasih kepada sesamamu, engkau belum dekat dengan Allah. Kita bisa mengukur kedekatan kita dengan Allah dengan melihat seberapa besar saya mengasihi sesama saya. Seberapa besar saya mengasihi orang-orang di sekitar saya. Nanti kita lihat, Santa Teresa akan mengatakan bahwa kualitas cinta kepada sesama itu selaras dengan kualitas cinta kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mencintai sesama yang bisa kita lihat. Jadi kita tidak mungkin mencintai Allah yang tidak tampak kalau kita tidak bisa mencintai sesama yang kelihatan setiap hari. Bahkan dalam arti tertentu, cinta kasih Allah diungkapkan kepada kita melalui kehadiran sesama. Kehadiran sesama selalu membawa kasih Allah di dalam hidup kita. Meskipun di dalam relasi kadang ada kesulitan,
ada perasaan sakit, saling melukai, dan lain sebagainya, itu karena kekurangan cinta kasih. Tetapi pada dasarnya, kita yang diciptakan oleh kasih Allah, hadir di dunia ini di dalam kasih-Nya, kita hadir bagi sesama sebagai cinta Allah yang menguatkan, tadi membebaskan, bahkan memerdekakan sesama kita. Next. Lalu Santa Teresa juga memasukkan dimensi teologi di dalam kasih ini ya, dimensi teologis. Kasih adalah sebagai puncak kehidupan rohani. Dalam teologi Teresa yang dikembangkan oleh para pastor OCD, kasih adalah puncak dari semua kebajikan. Iman dan pengharapan membawa kita mendekat kepada Allah. Memang betul, iman kita dan pengharapan yang kita bangun atas dasar iman itu membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah. Tetapi belum bisa menyatukan diri kita dengan Allah kalau kita belum maju dalam cinta kasih. Yang membawa kita dekat kepada Allah adalah kasih. Adalah iman dan pengharapan. Tetapi kasihlah yang mempersatukan jiwa dengannya. Maka persatuan dengan Tuhan itu dialami dalam persatuan kasih yang diwujudkan dalam persatuan kehendak, bukan persatuan iman. Karena kita semua mengakui iman yang sama, iman kepada Yesus yang sama. Tetapi iman itu tidak cukup kalau tidak ditopang oleh cinta kasih. Maka Santa Teresa mengatakan kasih bukan sekedar perasaan atau hal-hal yang sifatnya sentimental, sentimental ya, sentimen belaka. Karena sangat berbahaya kalau kasih itu hanya jatuh pada tataran perasaan. Perasaan manusia itu labil. Perasaan manusia itu cepat berubah-ubah. Maka kasih menurut Santa Teresa melampaui dimensi perasaan. Memang kasih itu bukan dipikirkan. Susah untuk dihitung atau dipikirkan secara logis kasih itu ya. Tidak masuk dalam tataran logika. Tetapi kasih itu dirasakan di dalam hati kita bukan hanya sekadar sebuah perasaan belaka, namun kasih itu adalah merupakan sebuah bagian atau partisipasi mengambil bagian dalam kasih Allah sendiri. Next, di slide selanjutnya. Jadi untuk Teresa, ketika kita mengasihi, kita mengambil bagian dalam kasih Allah. Kita mampu mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nanti bisa kita lihat dalam surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 19. Kita mampu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu yang kedua, kasih itu tidak bersifat sentimental karena kasih itu memberikan dampak efek justru membebaskan diri kita dari ego. Ego itu kan berasal dari kehendak, ya, dari perasaan yang menginginkan, yang dipengaruhi oleh ya situasi, oleh hal-hal di sekitar kita, sehingga membuat kita ya dibesarkan atau dalam tanda petik dibentuk di dalam formasi tertentu yang menjadi identitas kita. Nah, di dalam identitas yang kita miliki itu kadang kita jatuh pada ego, menjadikan diri kita menjadi pusat dari kasih itu. Padahal Allah adalah pusat dari kasih itu. Karena Allah sendiri adalah kasih. Dikatakan bahwa kasih sejati menyingkirkan keterikatan pada kehendak diri. Persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jika kamu tidak membenci ya, orang tuamu dan lain sebagainya, kamu tidak layak menjadi muridku. Atau kalau kamu tidak memikul salib, tidak menyangkal diri, kamu tidak layak menjadi muridku. Kenapa? Karena sebenarnya kasih yang sejati itu membebaskan kita dari ego, dari keterikatan pada kehendak diri, dan membuka ruang pada kehendak Allah. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka Allah ya tidak Allah tidak segan-segan memberikan dirinya, bahkan memberikan putranya untuk menjadi tebusan bagi kita. Oleh karena itu, kasih memampukan kita untuk menjadi sesama bagi yang lain. Yesus selalu mempertanyakan kepada orang-orang Farisi yang mengikuti iman, ya teguh dalam iman Yahudi, praktek-praktek asketik, puasa dan lain sebagainya. Dia mengatakan, ya, siapa sesama bagimu?
melalui perumpamaan, ya. Lalu di sana dikatakan sesama itu adalah dia yang mampu mengasihi yang orang lain. Dia sesama artinya dia yang mampu memberikan dirinya bagi orang lain. Atau dia yang mampu mengasihi orang lain adalah sesama bagi orang lain. Oleh karena itu yang ketiga, efek dari kasih itu adalah menyembuhkan relasi. Kalau sentimen atau sentimental atau hanya sebatas perasaan, maka akan berpusat pada diri dan tidak memiliki daya atau efek untuk menyembuhkan relasi dengan sesama. Kasih menyembuhkan relasi. Bagi Santa Teresa, kasih yang memerdekakan berarti kasih yang tidak menuntut, tidak memanipulasi. Ini yang sering terjadi karena kita tidak maju dalam cinta kasih, maka sering kasih itu dimanipulasi, digunakan untuk memenuhi kepentingan diri. Dan kasih membebaskan kita atau membiarkan orang lain untuk bertumbuh dalam kebebasan sebagai putra dan putri Allah. Artinya memberi kesempatan orang lain untuk berkembang, bukan membuat orang lain menjadi kerdil dan membuat diri kita menjadi besar. Seperti apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, Yohanes Pembaptis. Ya. Dia sungguh-sungguh menantikan Mesias dan mengasihi Allah dengan seluruh dirinya, mengabdikan dirinya. Dia tahu identitasnya, dia bukan Mesias. Maka dia mengatakan, saya harus semakin kecil dan dia harus semakin menjadi besar. Next. Dalam dimensi teologi, ya, dalam Jalan Kesempurnaan bab 40 artikel yang pertama, Santa Teresa mengatakan demikian. Kasih sejati tidak mencari keuntungan diri, tetapi kebahagiaan orang lain, dan disitulah jiwa menemukan kebebasan sejati. Kemerdekaan di dalam kasih bisa kita capai apabila orang lain bahagia di dalam hidupnya, ya, bukan mempersulit orang lain. Justru kalau kita mempersulit hidup orang lain, maka sebenarnya jiwa kita terkurung di dalam keegoisan, kebencian, iri hati, ya. Karena kita mengikat orang lain dengan cinta diri, dengan kehendak diri, dengan ego kita masing-masing, sehingga tidak bisa memerdekakan sesama kita. Justru kasih yang sejati tidak mencari keuntungan. Itu adalah hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Bahwa terkadang tanpa kita sadari, kita mencintai karena kita menginginkan sesuatu dari orang lain. Kita mencintai karena ingin dicintai. Contohnya, misalnya ketika kita mau mengasihi sesama kita, lalu kita selalu mengharapkan pribadi yang kita kasih juga dalam tanda kutip mengasihi kita seperti kita mengasihi dia. Kita memperlakukan baik orang lain dengan harapan orang tersebut juga memperlakukan baik kita. Nah, ini berarti kasih itu belum sejati, tapi mencari keuntungan diri. Dan kita sering tersinggung ketika kasih kita itu tidak dibalas dengan kasih. Next. Kasih yang memerdekakan berarti memerdekakan diri dari egoisme. Membuat kita tidak terikat pada kesenangan pribadi, melainkan kita rela berkorban bagi sesama. Jadi kasih yang memerdekakan itu pertama-tama memerdekakan diri kita dari ego kita, dari kehendak kesenangan pribadi kita, dan membuat kita mampu untuk memberikan diri kita bagi sesama. Lalu yang kedua, kasih yang memerdekakan ini dalam arti memerdekakan sesama dari belenggu, artinya tidak mengekang, tetapi menghormati kebebasan dan martabat orang lain. Itu wujud kasih yang tertinggi. Yesus tidak pernah mengekang para murid. Dia memberikan kebebasan para murid sampai para murid bisa memahami tentang iman mereka, tentang tanggung jawab mereka. Petrus menyangkal, ya, lalu para murid yang lain tidak percaya, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam proses itu, sampai mereka sampai pada tahapan iman yang benar, Yesus selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil keputusan di dalam iman mereka, di dalam perkembangan kasih mereka. Antara Petrus dan murid yang dikasihi atau Yohanes, perkembangannya sangat berbeda dan masing-masing memiliki progres yang lain. Ya, dikatakan di dalam Injil Yohanes bahwa
Murid yang dikasih itu cepat percaya ketika Yesus bangkit, tetapi Petrus masih meragukan, masih dalam kebingungan. Itu adalah yang kedua ya, kasih yang memerdekakan. Yang ketiga, kasih itu memerdekakan kita bagi Allah. Jadi kita ketika kita dibebaskan dari ego dan lain sebagainya, membuat orang lain bisa bertumbuh di dalam kasih, maka kebebasan itu menghantar kita semakin dekat dalam persatuan mesra dengan Allah. Artinya, semakin kita merdeka, bebas dari keterikatan pada diri, dan membuat orang lain bisa hidup dengan baik atau mengasihi orang lain, sehingga kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Semakin kita mengasihi, semakin kita bebas dari kepalsuan dunia. Kasih ini bukanlah kelemahan. Ya, kadang kita mengatakan kalau begitu, kalau memang kasih itu menghidupkan orang lain dan lain sebagainya, kasih itu tidak boleh ya menuntut dan lain sebagainya, berarti kasih itu sebuah kelemahan karena tidak memberikan keadilan misalnya. Justru Teresa menyanggah pernyataan itu ya. Kasih bukanlah sebuah kelemahan, justru kekuatan yang mengubah, kekuatan yang mampu membuat pribadi ini menjadi baru, kekuatan yang mampu memperbarui relasi yang rusak. Teresa menegaskan bahwa jiwa yang sungguh mengasihi Allah akan memiliki keberanian, kegembiraan, dan daya tahan dalam menghadapi penderitaan. Sering orang mundur ketika berhadapan dengan penderitaan. Coba kita pandang relasi kita masing-masing di sekitar kita. Relasi dalam hidup berumah tangga, relasi kita dengan sesama, dengan sahabat mungkin. Kadang kita mundur dari mencintai itu karena kita masuk dalam penderitaan, tidak dipahami, dan lain sebagainya. Dan sebagai aplikasi praktis yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, saya membagi dalam 4 dimensi. Di sana misalnya dalam hidup keluarga, kita bisa mempraktekkan kasih ini dengan seperti apa? Yaitu dengan mengasihi pasangan, anak, atau orang tua. Bukan dengan menuntut mereka untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi justru menerima kekurangan mereka dan meneguhkan mereka agar bertumbuh di dalam iman, di dalam kebenaran. Lalu dalam komunitas, kita lebih mengutamakan persaudaraan yang sejati, tidak jatuh pada gosip, iri hati, atau persaingan, melainkan mendukung dan mendoakan sesama. Ini aspek yang sering kita lupakan. Kita cenderung melihat kesalahan orang lain, tapi lupa mendoakan orang lain. Kita cenderung melihat kelemahan orang lain, tapi lupa mendoakan orang lain supaya dia bebas atau dia bisa memperbaiki kesalahannya oleh karena rahmat Allah. Lalu dalam pelayanan, kasih yang memerdekakan menggerakkan kita melayani bukan demi nama atau pujian, melainkan demi kemuliaan Allah dan kebaikan jiwa-jiwa. Dalam pelayanan, kasih membantu kita untuk memiliki orientasi hidup yang tepat, orientasi pelayanan yang tepat. Lalu yang terakhir, dalam doa pribadi, kita bisa memohon rahmat setiap hari agar kasih kita semakin dimurnikan. Kita bebas dari kepentingan diri dan semakin serupa dengan kasih Kristus di salib. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai penutup, kasih yang sejati tidak pernah memperbudak. Kasih sejati justru membebaskan. Membebaskan kita dari diri sendiri, membebaskan orang lain untuk menjadi dirinya, dan membebaskan kita untuk hidup sepenuhnya bagi Allah. Maka kalau kita tidak maju dalam cinta kasih, kita tidak akan bisa mencintai Allah dan sesama. Oleh karena itu, dasar dari hidup rohani bukanlah banyaknya pengetahuan tentang hal-hal rohani, melainkan bertumbuh dalam kasih. Semakin besar kasihmu, semakin besar pula kesempurnaanmu. Jalan kesempurnaan bab 5 artikel yang kedua. Ini saja yang bisa saya bagikan dalam permenungan pagi ini. Masih banyak tentang cinta kasih, tapi paling kurang melalui permenungan ini kita bisa dibimbing oleh Santa Teresa dari Avila untuk menemukan kasih yang benar di dalam hidup kita, sehingga kita maju di dalam hidup rohani dan relasi kita dengan Allah. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.